Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Al-bada'u bil masjid lis-salah. Nah, ini amalan yang jarang sekali dilakukan. Ketika sudah sampai di tempat, maka disunnahkan untuk melakukan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ka'ab bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qadima min safarin, Rasulullah itu kalau datang atau tiba dari sebuah perjalanan jauh, bada'a bil masjid, beliau berhenti dulu di masjid, faraka'a fihi raka'atin, beliau salat dulu 2 rakaat baru pulang ke rumahnya. Ya, salat sunnah ini disebut salat sunnah mutlak, ya, karena datang dari safar. Sebenarnya ada salat sunnah memang waktu berangkat dan waktu pulang itu ada salat sunnahnya. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, iza kharajta min manzilika, kalau engkau keluar dari rumahmu, fasalli raka'atain, salatlah dulu 2 rakaat. Mau keluar dari rumah, salatlah dulu 2 rakaat. Yamna'anika min makhrajis saw, salatmu yang 2 rakaat ketika mau safar itu membuat engkau akan jauh dari bahaya yang akan engkau hadapi dengan salat 2 rakaat. Lalu Rasulullah menyambung, wa iza dakhalta ila manzilika, dan ketika engkau pulang dan mau masuk kembali ke rumahmu, fasalli raka'atain, salatlah 2 rakaat, yamna'anika min madkhalis saw, salatmu 2 rakaat ketika pulang dari safar akan membuat kerusakan atau keburukan yang ada dari luar rumah tidak akan masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ada gangguan dari luar rumah, baik dari bentuk makhluk apapun, dengan salat dengan 2 rakaat, maka Allah akan tahan semua keburukan itu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi sederhananya, jamaah maka Allah, pergi dan pulang itu ada salat. Sebagian orang menamakannya salat safar. Makanya kalau ada orang tanya, ada tidak salat ketika mau berangkat, ini mau berangkat ke umrah atau berangkat haji, kita salat dulu 2 rakaat? Ada, tapi itu bukan salat haji, bukan salat umrah, tapi salat safar. Hadisnya kuat, ya. Pulang nanti juga disuruh salat lebih dahulu. Namun sebelum salat, kalau masuk ke rumah, saya ingin ingatkan kembali, sebelum salam ucapkan dulu bismillah. Sekali lagi, sebelum salam ucapkan dulu bismillah, lalu baru assalamualaikum. Bismillah itu menahan semua keburukan dari luar rumah. Syaitan, panglima syaitan, begitu mendengar mulut kita mengucapkan bismillah, buka pintu pagar, sebelum assalam bismillah dulu. Apa kata panglima syaitan? La mabita lakum, wahai pasukanku, malam ini atau hari ini kita tidak bisa tidur di rumah ini. Jadi syaitan begitu dengar bismillah, dia langsung tidak bisa masuk ke dalam rumah orang yang mengucapkan bismillah. Sayangnya pelajaran ini tidak diajarkan dari SD. Jadi kita hanya terbiasa dengan assalamualaikum, padahal sebelum salam hadisnya menyebutkan baca dulu fasammillah, baca dulu nama Allah. Itu menghalangi semua syaitan yang akan masuk. Orang tua kita dulu malah menasihati, kalau pulang malam-malam jangan masuk dulu, duduk di depan rumah. Kalau perlu keliling-keliling dulu, biar syaitannya ikut bingung, lalu bertanya, rumahkah pat yang betul? Jadi begitu logikanya, hanya betul ini nampak. Itu tidak benar yang begitu. Jadi begitu nasihat orang dulu supaya syaitan enggak masuk ke rumah. Sebelum buka pintu rumah, jangan masuk dulu. Kalau pulang malam-malam jangan masuk, duduk dulu atau keliling-keliling sedikit, biar syaitannya kalau enggak bingung atau syaitannya bosan, alah dakwah ke dia, hai dah mau lagi. Bukan begitu. Jurusnya dari Nabi menyebutkan cukup baca bismillah, langsung terhalang semua mereka.
mau yang ikut pocong, kuntilanak, gondrowo, pak gentet, macam-macam, terhalang semua dengan bismillah. Itu janji Nabi SAW. Maka biasakanlah bismillah sebelum salam.